Crazy in Love, chapter 44. Alasanku adalah kamu. Rombongan keluarga Pak Fadil kini tiba di rumah. Setelah pertemuan dua keluarga terlaksana dengan lancar. Sebelum seluruh anggota keluarga kembali pada bilik kehidupan masing-masing, sengaja Pak Fadil meminta mereka berkumpul di ruang keluarga lebih dulu. Tak terkecuali putri bungsunya Zahra. Hati Zahra mulai tak nyaman. Pertanyaan demi pertanyaan datang mengusik ketenangan pikiran. "Maaf Pak, Zahra harus balik," ucapnya memberanikan diri. "Duduklah dulu," kata Pak Fadil menyahut. Sepenuhnya ia mengerti jika sang putri tak mau berlama-lama. Terpaksa Zahra menjatuhkan diri ke kursi. Duduk ia di sebelah sang ibu. Sementara Raihan duduk satu kursi dengan Faisal serta istrinya. Shanum diserahkan pada asisten rumah. Dan sidang kehidupan ala Pak Fadil pun dimulai. Topik pembicaraan kali ini mengenai pernikahan Raihan. "Papa tidak akan bertanya di mana Raihan tinggal setelah menikah," kata Pak Fadil mulai serius. "Yang ingin Papa tanyakan adalah acara akad nikah ini akan dibuat bagaimana?" lanjutnya. Meski pokok pembicaraan mengenai dirinya, Raihan tak langsung menjawab. Terlebih lagi, ia tak memiliki konsep. Termenung Raihan dalam hitungan detik. Mungkin tengah memikirkan konsep pernikahan yang diinginkan olehnya dan yang pasti diinginkan oleh Mariska. "Jangan diam," bisik Faisal menyenggol lengan Raihan. Bola mata Raihan melirik ke tepi dengan tatapan kesal. Merasa itu hanya ejekan saja. Sebenarnya untuk resepsi pernikahan, Raihan belum memiliki konsep. Juga belum berdiskusi sama Mariska, ungkap Raihan. "Papa tidak membahas mengenai resepsi Raihan. Yang Papa bahas acara akhir bulan ini," kata Pak Fadil memperjelas. Lagi-lagi Raihan tertunduk. Bukan kenapa, itu karena ia tak memiliki rancangan, hanya tekad menikahi sang penakluk hati. "Mungkin acara sederhana saja, Pak," kata Raihan menyahut. "Untuk konsepnya, besok Raihan akan bicara dengan Mariska, sekaligus mempersiapkan administrasi pernikahan di KUA," imbuh Raihan. "Untuk gaun pas acara, bagaimana nak?" imbuh Ibu Hazlina. "Besok Raihan diskusi, Ma," jawab Raihan. "Karena Papa sudah menganggapmu mandiri, jadi semuanya Papa serahkan padamu. Jika ada kendala mengenai keuangan, bicaralah pada Mama," kata Pak Fadil tidak bisa melanjutkan. Sejenak suasana senyap, tak ada obrolan tercipta lagi. Hati Zahra bertambah cemas. Cemas jikalau masih ada pembahasan yang kedua. Ternyata ketakutan wanita itu tak terbukti. Pak Fadil malah membubarkan mereka. Hanya Ibu Hazlina yang terlihat masih berat membiarkan Zahra pergi. "Sayang, menginap di sini kan?" tanya Ibu Hazlina, walau sudah tahu jawaban apa yang akan diterima. Ya, meski merasa bersalah, tak nyaman membuat hati sang ibu sedih, Zahra tetap menolak. Sebagai anak pertama, Faisal datang membesarkan hati sang ibu. "Janganlah dipaksa, Ma. Mungkin lain kali," kata Faisal. Raihan juga turut bersuara. Ia juga menawarkan diri mengantar Zahra pulang. Sejujurnya Zahra ingin menolak tawaran itu, namun melukai hati sang ibu untuk kedua kali, sungguh ia tak tega. Jadilah meski terpaksa, ia pun menyetujui tawaran Raihan. "Papa, Zahra balik," pamit Zahra. Pak Fadil hanya mengangguk. Sungguh sedih hatinya, namun apalah daya, ia tak bisa menunjukkan kesedihan itu. "Sering-seringlah lihat Papa sama Mama," ucapnya melepas Zahra. Ia juga sengaja tak turut mengantar Zahra, lantaran tak mau melepas putri tercinta. Tidak dengan Ibu Hazlina serta Faisal. Mereka antar Zahra hingga mencapai mobil. "Sayang, besok pagi bawalah temannya ke sini. Mama buatkan sarapan," kata Ibu Hazlina tidak menyerah. "Maaf, Ma,
Zahra harus berangkat pagi. Getar suara Zahra terdengar ngilu di telinga, mematahkan hati. Gitu ya, gimana kalau malamnya sepulang kerja Zahra mampir bentar, kata Ibu Haslina bernego. Seperti yang Mama inginkan, balas Zahra, tidak memiliki alasan menolak. Raihan, antar adikmu sampai Wisma, jangan pergi sebelum dia masuk, perintah Ibu Haslina. Siap Ma, sahut Raihan, kemudian menjalankan mobil meninggalkan kediaman Pak Fadil. Sembari menyetir, Raihan berusaha menjaring obrolan, menjalin kedekatan kembali, sekaligus membujuk sang adik pulang. Sayang, sepertinya Zahra telah mengantisipasi. Ia sama sekali tak terpancing. Lantas, berapa lama di sini? Tanya Raihan. 3 bulan jika tidak ada kendala, jawab Zahra. Semoga banyak kendala, ucap batin Raihan dalam keheningan suasana. Tidak ingin Raihan mengantar hingga depan gedung. Sengaja Zahra meminta sang kakak menepi sesaat setelah melewati lampu merah. Berhenti di sini, seru Raihan, celingak-celinguk memperhatikan sekeliling. Hati-hati kak, kata Zahra begitu keluar dari mobil. Khawatir Raihan membututi dirinya, ia sengaja tak langsung pergi, berdiri di pinggir jalan, menunggu mobil merah itu melaju. Zahra, kakak khawatir ini, ujar Raihan, berat hati meninggalkan Zahra. Kan cuma depan sana, ini juga masih ramai, tegas Zahra. Oke, hati-hati, pamit Raihan, berat hati menjalankan mobil. Saat mobil itu kian menjauh, barulah Zahra melangkah menyusuri trotoar jalan, menikmati suasana malam, merenungkan banyak hal yang memberatkan pikiran. Bayang kehangatan keluarga masih membekas, mengusik kebulatan hatinya, hidup terpisah dari mereka. Masak apa ya besok malam Mama? Serunya, tak sabar ingin mencicipi masakan sang ibu kembali. Di lain tempat, malam itu juga, Kabir yang telah absen beberapa malam tak bersepeda, kembali bersepeda. Itu karena penyakit susah tidurnya kembali mengganggu. Ya, memikirkan bagaimana menjalin kedekatan membuat hormon pemicu stres di tubuh melonjak drastis. Terus di jalur ini, apa ganti jalur ya? Serunya ragu-ragu. Bagaimana tidak ragu? Terus di jalur yang sama, ia tak punya ide memancing Zahra keluar. Malah Miko nanti yang ada. Berpindah jalur, rindu terus merongrong. Sudahlah, tetap di jalur biasanya, ucap Kabir, akhirnya memutuskan. Meski tetap tak menemukan cara, ia kayuh sepeda mengarah ke jalur Wisma, berharap keberuntungan berpihak padanya. Terus ia mengayuh sepeda dan seperti biasanya tak segan menyapa setiap orang yang ia jumpai. Juga berhenti sejenak sekedar memberikan rokok, minuman, atau cemilan. Sudah beberapa malam tidak kelihatan, ujar seorang yang tengah duduk di trotoar jalan. Iya bang, sibuk, sahut Kabir sembari lanjut mengayuh pedal sepeda. Tak seberapa lama setelah melewati persimpangan, tiba-tiba dada Kabir berdegup kencang kala pandangannya menangkap sosok wanita berjalan kaki seorang diri. Firasat hati langsung mentasbihkan satu nama. Zahra, serunya antara yakin dan tidak. Tanpa diperintah, pedal sepeda ia kayuh lebih kencang dan tak sungkan ia lalui wanita itu demi menjawab debaran dada. Sama kagetnya, langkah Zahra spontan terhenti, mematung dalam keterkejutan. Seolah mendapati bisikan, Kabir pun memutar kepala ke belakang. Oh, sungguh nyaris meledak dada Kabir kala melihat Zahra di hadapan. Senyum tipis tersungkur di wajah laki-laki itu meski sekejap mata. Ditanggalkan itu sepeda, lalu bergerak turun ia datangi Zahra. Zahra, ucap Kabir mendekati. Spontan sadarlah Zahra dari keterkejutannya. Alih-alih menghindar, juga tak mau bertegur sapa, Zahra berlalu. Kabir tak mau melepaskan takdir begitu saja.
Ia tangkap pergelangan tangan Zahra, mengunci wanita itu. "Janganlah menghindariku," kata Kabir rendah. "Aku tak menghindarimu, hanya tak mau menciptakan kesalahpahaman," jawab Zahra menepis. "Kesalahpahaman bagaimana?" tuntut Kabir. "Miko menyukaimu," ungkap Zahra lantang. "Lantas aku memiliki hak atas hatiku, dan pada siapa aku berikan. Aku menghargai perasaannya, tapi bukan untuk membalasnya." Mulai lantang mengungkapkan isi hati. "Lantas mengapa kamu menyambut perasaan wanita itu?" tuntut Zahra tak mau kalah. "Alasanku adalah kamu, dan aku akan berterus terang pada Miko," kata Kabir tegas. Hati Zahra bergetar mendengarkan pengakuan barusan. Rasa yang selama ini dipendam mencuat kembali, memercikkan gelombang air mata ke tepian. Meski masih tertahan, alih-alih tak ingin kalah oleh air mata, menyahut Zahra. "Berterus terang, di saat perasaan wanita itu tengah mekar, hatinya pasti akan terluka. Apa kau tak memiliki empati?" timpal Zahra, sengaja memancing perdebatan. "Lebih baik terluka di awal, sebelum perasaan itu kian tumbuh. Kau hanya memikirkan perasaanmu, tapi tidak dengan perasaanku. Hati ini telah lama sekarat," kata Kabir, menunjuk dadanya yang perih menahan sakit. Zahra terbungkam. Sungguh hatinya sama sekarat, dan ia berjuang menutupi. Tak mau tangis meledak, Zahra hentakkan tangannya dari genggaman Kabir. Berlalu ia dalam kebisuan mulut, serta mata nanar menahan tangis. Namun baru 2 langkah kaki berjalan, dering ponsel menahan wanita itu. "Nomor siapa ini?" ucap batin Zahra. Zahra angkat itu panggilan masuk, hanya untuk menghindari Kabir. "Zahra, ini kakak." Suara Raihan terdengar cemas. "Kak Raihan, ada apa?" tanya Zahra, mendadak teringat akan kesehatan sang ibu yang kurang baik. "Aku menghubungi Miko, dia bilang kamu belum sampai di Wisma," terang Raihan menjelaskan. Bagaimana Raihan mendapatkan nomor kontak Miko? Batin Zahra bertanya-tanya, tapi mulut tak sanggup lontarkan tanya. "Oh, ini juga sudah mau sampai," kata Zahra, tak mau memperpanjang obrolan. "Jangan lama-lama di luar, cepatlah kembali," kata Raihan, dan memutuskan sambungan. Pertanyaan masih berkecamuk di kepala Zahra. Ia juga belum sempat melangkahkan kaki saat Kabir kembali mencegatnya. "Tunggu," ujar Kabir, datang ke sisi Zahra. Ia yang memaksa diri bersikap acuh, tak menoleh. Sebaliknya hendak berlalu, kala tangan Kabir menyambar ponsel dari genggaman. "Kabir!" sentak Zahra terkaget, berusaha merampas kembali ponsel. Tidak menghiraukan Zahra, Kabir dengan tenang membuka menu kontak. Ia masukkan beberapa angka, maksudnya nomor kontak miliknya, dan melakukan panggilan keluar. "Kabir!" sentak Zahra. Sudah kepalang terluka, sulit bagi Kabir menahan diri. Alih-alih melampiaskan rasa perih, ia sambar pergelangan tangan Zahra. Lalu ia paksa wanita itu mengikuti langkah cepatnya ke arah sepeda. "Kabir, lepaskan aku!" cerca Zahra, berusaha melepaskan cengkraman tangan Kabir. Tak bergeming, ponsel di tangan Kabir selipkan ke dalam saku celana, tepat ketika mereka telah mencapai sepeda. Lalu ia lepaskan cengkraman itu. "Naiklah," perintah Kabir. "Tidak, aku harus kembali," tolak Zahra. "Hanya ada 2 pilihan, naik ke boncengan atau aku ungkap semuanya malam ini," kata Kabir, serius akan ancamannya. Zahra tak membantah, juga tak bergerak menuruti perintah Kabir. Mematung ia. "Zahra, jangan uji kesabaranku." "Aku tidak mau," tolak Zahra dengan suara meninggi. "Kenapa? Apa kamu takut tak bisa menahan perasaanmu saat berada di dekatku?" "Benar kan?" tuntut Kabir memprovokasi. "Tidak, perasaan yang dulu hanyalah perasaan remaja labil," tepis Zahra. "Oh, sungguh? Maka naiklah jika kamu tak memiliki perasaan itu," balas Kabir.
Jangan gila kamu. Bagaimana jika Miko melihat aku berboncengan? Mulai hilang kendali. Loh, kenapa cemas? Kamu punya mulut, tinggal bicara saja. Atau aku yang akan bicara? Kabir, bentak Zahra, merasa kalah adu mulut. Kali ini Kabir juga tak mau menegangkan urat lagi. Beradu mulut hanya melelahkan saja. Dalam kebungkaman, Kabir melangkah maju. Datang ia merapat ke sisi Zahra. Keberanian Zahra yang tadi membumbung seketika menciut. Mundur selangkah dalam kecemasan hati. Namun langsung ditangkap oleh Kabir. Ya, ditariknya Zahra ke pelukan. Kabir, lepasin, ini tempat umum. Zahra meronta, berusaha melepaskan diri. Jika tak mau aku kehilangan kontrol, maka menurutlah, kata Kabir. Sorot mata tajam menatap Zahra, sampai-sampai merinding wanita itu. Lepaskan, aku akan naik ke boncengan, kata Zahra. Akhirnya menyerah. Seketika pelukan Kabir lepas. Dan Zahra pun terpaksa menuruti keinginan laki-laki itu. Naiklah ia ke boncengan.